Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk kasus 6 PT Sugarindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Sarahayu. Saya Rahaining Tias. Saya Ferika Cika Desviana. Saya Nanti Arifah. Kita akan langsung ke soal nomor 1 dan nomor 2. Baik, untuk soal yang nomor satu yaitu bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan, dan buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi yang pertama ini kita menghitung biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan dengan eh, menambahkan di halaman 81, yaitu biaya produksi untuk proses satu sebesar 2.379.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000 menghasilkan 3.900.000.000. Lalu buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi kita mencari nilai penjualan barang sampingan. Barang sampingannya ini pada keterangan yaitu ampas tebu. Jadi rumusnya yaitu penjualan sebesar 40.000 ton dikali dengan nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu yaitu sebesar 10.000 rupiah per ton dikurangi dengan 2.000 biaya muat sebesar 2.500 per ton. Jadi 40.000 dikali dengan 7.500 sama dengan 300 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 300 juta, lalu pendapatan lain-lain di kredit sebesar 300 juta. Lalu untuk soal nomor 2 ini, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi ini perhitungannya sama dengan yang tadi, proses satu dan proses 2 ditambahkan, menghasilkan 3.900.000.000. Lalu kita menghitung nilai penjualannya sama 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 menghasilkan 300 juta. Untuk yang berbeda adalah pada jurnalnya yaitu kasnya itu masih di debit sebesar 300 juta tetapi kreditnya itu adalah pendapatan penjualan karena eh, penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Jadi kreditnya pendapatan penjualan sebesar 300 juta. Yang selanjutnya, nomor 3. Bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang beban pokok penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Nah, jadi yang pertama itu menghitung biaya produksi yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan. Seperti yang nomor 1 dan 2, itu datanya ada di halaman 81. Untuk proses satu dan proses 2 dijumlah hasilnya 3.900.000.000. Kemudian mencari nilai penjualan barang sampingan. Sama dengan yang nomor 1 dan 2 yaitu 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi 2.500 hasilnya 300 juta. Kemudian ini juga berbeda di jurnalnya. Jadi tanggalnya 31 Mei 2016, kasnya itu di debit sebesar 300 juta, kemudian kreditnya beban pokok penjualan karena eh, penjualan produk sampingannya diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualannya dikredit sebesar 300 juta. Kemudian soal nomor 4, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang biaya produksi gabungan sebelum alokasi. Berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, jadi kan biaya produksi gabungan yang sebelum dialokasikan itu sudah diketahui dari yang sini itu 3.900.000. Kemudian
Karena diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan yang sebelum dialokasi, maka eh, nilai penjualan barang sampingannya yang 300 juta tadi dikurang sebab dikurangkan eh di, sebagai pengurang dari biaya produksi gabungan yang sebelum alokasi. Jadi biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan itu 3.600.000.000. Kemudian jurnalnya itu tanggalnya 31 Mei 2016, kas di debit sebesar 300 juta, kemudian persediaan barang dalam proses karena akan mengurangi eh, biaya produksi yang sebelum dialokasi, jadi persediaan barang dalam prosesnya dikredit sebesar 300 juta. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 5 yaitu bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode A, metode harga pasar. Ya, nah, yang A itu menggunakan metode harga pasar, itu produknya untuk produknya kristal gula dan tetes gula. Harga pasar final per tonnya itu ada di halaman 81, yaitu 1.560.000, dan untuk tetes gulanya itu 143.750. Nah, untuk ton produksinya kristal gula itu 14.000 dan tetes gula itu 16.000. Harga final harga pasar finalnya itu dari harga pasar final per ton dikalikan dengan ton produksi sehingga menghasilkan 21.840 Kemudian untuk tetes gulanya itu menghasilkan 2.300.000. Kemudian untuk total harga pasar finalnya itu 24.140.000.000. Nah, untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2, nah itu ada di halaman 81 pada proses yang ketiga. Untuk kristal gulanya yaitu 1.140.000.000, dan untuk tetes gulanya itu tidak ada ya. Jadi total biaya pemrosesan setelah titik pisah duanya itu 1.140.000.000. Kemudian untuk harga pasar hipotesisnya itu dari harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Nah, untuk kristal gulanya itu hasilnya 20.700.000, 700 juta. Kemudian harga pasar hipotesis untuk tetes gulanya itu 2.300.000.000 rupiah. Nah, total untuk harga pasar hipotesisnya itu 23 miliar. Kemudian persentase harga pasar hipotesisnya untuk kristal gulanya itu diperoleh dari 20.700.000.000 dibagi dengan dua 23 miliar dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan 90%, dan untuk tetes gulanya itu 10%. Totalnya 100%. Kemudian untuk pembagian biaya produksi gabungannya untuk kristal gula yaitu dengan mengalihkan 3.600.000.000 itu dari nomor 4 tadi yang sudah dihitung dikalikan dengan 90% sehingga hasilnya 3.240.000.000, dan untuk tetes gulanya itu hasilnya 360 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode biaya rata-rata per unit. Nah, biaya rata-rata per tonnya itu dicari dengan total biaya produksi gabungan dibagi dengan total jumlah yang diproduksi. Di mana total biaya produksinya itu 3.600.000.000 dibagi dengan total jumlah yang diproduksi itu 30.000. Itu terdapat dalam soal pada halaman 81, di mana 14.000 ditambah dengan 16.000. Nah, hasil dari biaya rata-rata per tonnya itu 120.000. Kemudian untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu
dikalikan antara ton produksi dengan biaya rata-rata per ton. Nah, untuk kristal gulanya itu 14.000 dikalikan dengan 120.000 sehingga menghasilkan 1.680.000.000 dan untuk tetes gulanya itu 1.920.000.000. Kemudian yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang untuk kristal gulanya 12 poin dan tetes gulanya 2 poin. Nah, untuk mencari biaya rata-rata tertimbang per unitnya itu dicari dari total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata tertimbang. Total biaya produksi gabungan itu sama seperti tadi dari nomor 4 yaitu 3.600.000.000 dibagi dengan untuk mencari total rata-rata tertimbangnya itu dengan mengalihkan ton produksi dikalikan dengan poin. Nah, untuk kristal gulanya itu s- rata-rata tertimbangnya 168.000 dan untuk tetes gulanya itu 32.000 sehingga totalnya itu 200.000. Kemudian untuk mencari biaya rata-rata tertimbang per unit yaitu 3.600.000.000 dibagikan dengan 200.000 sehingga biaya per unitnya itu 18.000. Nah, pembagian biaya produksi gabungannya itu dari eh, biaya per unitnya dikalikan dengan biaya rata-rata tertimbang. Untuk kristal gula, pembagian biaya produksinya yaitu 3.024.000.000 dan untuk tetes gulanya 576.000.000. Sehingga totalnya yaitu 3.600.000.000. Kemudian untuk metode yang keempat yaitu metode kuantitatif. Metode unit kuantitatif, maaf, untuk kristal gulanya dan produksinya 14.000. Kemudian pembagian biaya produksinya yaitu dari 14.000 dibagi dengan 30.000 yaitu total jumlah produksinya. Kemudian dikalikan dengan 3.600.000.000 di mana itu merupakan perhitungan pada nomor 4 tadi sehingga hasilnya 1.680.000.000 dan untuk tetes gulanya dengan cara yang sama hasilnya 1.920.000.000. Lalu yang selanjutnya yaitu soal nomor 6 dan 7. Soal nomor 6, hitunglah nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan tetes gula. Jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam nomor 5A, dengan catatan bulatkan ke rupiah terdekat. Yang pertama yaitu ada alokasi biaya produksi gabungan dengan nilai kristal gula sebesar 3.240.000.000 dan tetes gula 360.000.000. Lalu tambahan biaya produksi kristal gula sebesar 1.140.000.000 dan tetes gulanya 0. Lalu ketemulah total biayanya pada kristal gula sebesar 4.380.000.000 dan tetes gula 360.000.000. Jumlah ton yang diproduksi yaitu sebesar 14.000 pada kristal gula dan 16.000 pada tetes gula. Ketemulah biaya produksi per tonnya pada kristal gula sebesar 312.857 dan tetes gulanya 22.500. Lalu perhitungan untuk persediaannya, yang pertama ada persediaan awal pada 1 Mei 2016, yaitu kristal gula sebanyak 3.600 dan tetes gula sebanyak 20.400. Lalu produksi selama bulan Mei 2016, kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000.
Dan total persediaan awal dan produksi selama bulan Mei pada kristal gula yaitu sebesar 17.600 dan 36.400 pada tetes gula, yaitu penjumlahan dari persediaan awal dengan produksi selama bulan Mei. Lalu yang selanjutnya ada penjualan selama bulan Mei 2016 pada kristal gula yaitu sebanyak 13.000 dan pada tetes gula sebanyak 16.000. Lalu untuk persediaan akhir pada 31 Mei 2016, kristal gula sebanyak 4.600, yaitu dari penjumlahan dan pengurangan dari persediaan akhir. Lalu untuk tetes gula yaitu sebesar 20.400 dengan penjumlahan dan pengurangan sama seperti sebelumnya. Lalu ada biaya produksi per ton, yaitu sama seperti angka yang perhitungan yang di atasnya pada biaya produksi per tonnya, yaitu 312.857 pada kristal gula dan 22.500 pada tetes gula. Lalu ketemulah nilai persediaan akhirnya, yaitu pada kristal gula sebanyak 1.439.142.857, yaitu dari persediaan akhir 31 Mei 2016 dikalikan dengan biaya produksi per ton. Sama juga pada tetes gula, yaitu ketemunya 459 juta. Lalu yang nomor 7, soalnya perusahaan memiliki kesempatan untuk memproses produk tetes gula lebih lanjut menjadi pakan ternak dan menjualnya seharga 250.000 per ton. Buatlah analisis yang menunjukkan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak. Jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam nomor 5A, biaya pemprosesan lebih lanjut tersebut adalah sebesar 1.040.000. Berikut analisis penjualan tetes gula untuk pemprosesan lebih lanjut. Pendapatan penjualan per ton setelah pemprosesan lebih lanjut yaitu sebesar 250.000 dari soal. Lalu pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas yaitu sebesar 143.750 dari tabel halaman 81. Lalu ketemu selisih dari pendapatan penjualan per galon yaitu sebesar 106.250. Lalu biaya pemprosesan tambahan per tonnya yaitu sebesar 65.000. Ketemulah laba rugi per galon jika memproses lebih lanjut yaitu sebesar 41.250, yaitu dari selisih dikurangi dengan biaya pemprosesan. Di mana PT Sugarindo sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula karena menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.